More example, Benny, can you write the message in English? Okay, I don't think I can, but I will try. Okay, today we are going to learn chapter 2 for grade 8, yeah, and the topic is we can do it and we will do it. In this chapter, we will learn to state that we can do something and to state that we will do something. Oke, jadi pada bab ini kita akan belajar ya, topiknya yaitu we can do it dan we will do it ya, yang artinya kita dapat melakukannya dan kita akan melakukannya. Oke. Pada bab ini kita pelajari menyatakan bahwa kita dapat atau bisa melakukan sesuatu dan juga menyatakan bahwa kita akan melakukan sesuatu. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu melalui contoh yang dipelajari, siswa mampu menyatakan ungkapan bisa atau dapat melakukan sesuatu ya. Kemudian menyatakan ungkapan akan melakukan sesuatu menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, membedakan penggunaan can dan will. Oke. Modals adalah jenis auxiliary verb yang digunakan untuk mengekspresikan kemampuan, kemungkinan, izin, larangan, dan keharusan. Oke, jadi modals ini yang akan kita pelajari ya. Baik, berikut adalah modals, fungsi, dan contohnya. Modals itu terdiri dari will, would, shall, may, might, can, could, must, have to, ought to, and should ya. Tetapi yang akan kita fokus pelajari pada kesempatan ini yaitu modal can dan will. Oke, start from can. Can yang artinya bisa ya atau dapat digunakan untuk menyatakan suatu kemampuan ya. Selain kemampuan bisa juga izin ya. For example, I can speak English ya. Artinya saya bisa berbicara bahasa Inggris. Oke. Sedangkan will yang artinya akan atau mau ya, digunakan untuk menyatakan suatu keinginan atau kemauan ya. For example, I will study English. Artinya saya akan belajar bahasa Inggris ya. Oke. Pattern of modals can and will ya. Ini polanya daripada modal can and will. First of all, let me tell you about sentence ya. There are 3 kinds of sentence ya. Jadi ada 3 jenis kalimat. Yang pertama positive sentence atau kalimat positif, yang kedua negative sentence atau kalimat negatif, and interrogative sentence atau kalimat tanya. Oke, kalimat positif itu polanya yaitu subjek ya, kemudian can atau will plus verb one ya, kata kerja pertama, plus objek komplement ya atau objek pelengkapnya. Oke. Subjek mungkin adik-adik sudah tahu, ada I, you, we, they, she, he, dan it ya. Oke, sedangkan yang negatif, subject plus can or will plus not plus verb one plus object complement. Oke, and the last interrogative sentence. Polanya adalah can or will, subject plus verb one plus object complement. Okay, everyone, it's a little bit different from a positive sentence and negative ya. Interrogative itu untuk modalnya berada di awal kalimat ya, ini. Dan jangan lupa, mohon maaf di sini Mr. Arsan lupa untuk menambahkan tanda tanya ya. Jadi untuk kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda tanya ya, seperti ini. Oke.
examples ya. Can dapat atau bisa. Oke. Positive sentence. I can write a letter in English. Oke, tadi polanya adalah subjeknya I, kemudian can, kemudian verb 1 ya atau kata kerja pertama yaitu write, kemudian objek komplementnya adalah a letter in English. Oke. Dimana artinya saya dapat atau bisa menulis sebuah surat dalam bahasa Inggris. Oke, next negative sentence. I cannot come to your house today. Oke, artinya saya tidak dapat datang ke rumahmu hari ini. Oke, and then can you help me? Artinya dapatkah atau bisakah kamu membantuku? Oke ya. This is the example of modal can ya. So I hope you understand very well. Next. Okay, this is another example from modal can. Okay, Benny, can you write the message in English? I don't think I can, but I will try. Okay, jadi Benny, bisakah kamu menulis surat dalam bahasa Inggris atau bisakah kamu menulis pesan dalam bahasa Inggris? Kemudian jawabannya, saya tidak yakin saya bisa, tapi saya akan mencobanya. Okay, I don't think I can, but I will try. Okay, the next one, Siti, I think you can ask me the question in English. I'm not sure, but I will try. Oke, di sini Siti, saya rasa atau saya pikir kamu bisa bertanya kepadaku dalam bahasa Inggris. Kemudian jawabannya, I'm not sure, saya tidak yakin, but I will try. Tetapi saya akan mencobanya. Oke, example of modal will ya, yang artinya akan atau mau. Oke, positive sentence, dimana di sini ada subjek, kemudian will, verb 1, kata kerja pertama, kemudian objek complement. Oke, I will come to your house to study math, yang artinya saya akan atau saya mau datang ke rumahmu belajar matematika. Oke, negative sentence-nya, I will not come late to school, yang artinya saya tidak akan datang terlambat ke sekolah. Oke, and interrogative sentence, will you join with our group? Artinya, akankah atau maukah kamu bergabung dengan kelompok kami? Oke, nah, this is the example of modal will, everyone. For more example, look at the conversation. Udin, will you help me to bring this book? Sure. Oke. Jadi di sini artinya Udin, maukah kamu membantuku membawakan buku ini? Kemudian dijawab oleh Udin, tentu, ya. Oke, the next example. Dayu, you pass by Udin's house, don't you? Will you give this note to him, please? Of course, I will. Oke, artinya adalah Dayu, kamu lewat di rumahnya Udin kan? Ya, kemudian maukah kamu memberikan catatan ini kepadanya? Kumohon ya. Oke, kemudian jawabannya adalah of course I will. Tentu saja saya mau atau saya akan memberikannya. Oke. So what do you think, everyone? This is really easy to understand, right? Yes. Okay, we continue. Oke, now exercise ya. Setelah kita belajar, sekarang kita berlatih untuk memahami bagaimana modal can dan juga modal will yang telah kalian pelajari sebelumnya. Oke, number 1. This is the statement of Mrs. Harum ya. Ini adalah pernyataan dari Ibu Harum ya. I'm very proud of Siti. Now she can help me with the housework before she goes to school. She can get up early herself. Okay, let me ask you first, how many statement that shows ability? Okay, in this statement. Ya, jadi ada berapa pernyataan yang menyatakan bahwa kemampuan? Ayo, ada 2 ya. Apa saja? What are they? Okay, according to Mrs. Harum ya. Jadi menurut Ibu Harum ya.
Pernyataan pertama yang menggunakan modal can di sini ada dua ya. Yang pertama, Siti can help her with the housework before she goes to school. Oke, di sini ya, she can help me with the housework before she goes to school. And the second statement, she can get up early herself. Oke, jadi yang pertama, Siti dapat membantunya. Her di sini adalah Mrs. Harum ya, sebagai kata gantinya. Siti dapat membantunya dengan atau menyelesaikan pekerjaan rumah sebelum she ini Siti ya, sebelum Siti berangkat ke sekolah. Dan kemudian yang kedua, Siti atau dia perempuan ya. Di sini sudah dijelaskan dia atau Siti. Dia sendiri dapat bangun lebih awal. Okay, so there are two statements of ability ya, di mana di sini modal can yang digunakan. Okay, so for your homework or for your exercise, I prepare 5 statement ya, for you to find out the another statement of can ya. Jadi di sini sudah ada pernyataan dari Rani, Mr. Adnan, Denata, Mrs. Fauzia, and Mr. Randy. So what you doing is find out statement can ya. Jadi yang kalian lakukan adalah temukan pernyataan yang menunjukkan modal can ya. Oke. Kemudian kita lanjut. Oke, tadi yang kalian pelajari adalah pernyataan you can do something ya, dan sekarang kita akan pelajari tentang pernyataan you will do something atau we will do something, di mana modalsnya adalah menggunakan modal will ya. Oke, statement number 1, Adnan, my mom is out of town today. My dad is also very busy, but he will come to my school to collect my report. Oke, jadi pernyataan Adnan adalah mama saya ada di luar kota hari ini. Ayah saya juga sangat sibuk, tetapi dia akan datang ke sekolahku untuk mengumpulkan raportku. Oke, jadi pernyataannya adalah according to Adnan, his dad will go to his school to collect his report ya. Nah, ini ya. He will come to school ya. Jadi ada pernyataan will di sini ya, ada modal will. Jadi inilah yang kalian akan tulis ya. Oke, saya rasa kalian sudah paham. So please as before, seperti sebelumnya ya, as previously, you do like the same example ya. Jadi kalian mengerjakan sesuai dengan contoh sebelumnya. Oke, di sini ada Latan, ada Gunawan, Dia, Puspita, and Jewi. Oke, everyone. Nah, in this part ya, we will work in group ya. Kita akan bekerja secara berkelompok. We will write about each one of us in our group. Kita akan menulis masing-masing dari kita ya di dalam grup kita. Kemudian we will make a list of 5 things. Kita akan membuat list, membuat daftar 5 ya. That we can do but we will not do ya. Jadi kita akan membuat 5 daftar yang bisa kita lakukan tetapi kita tidak akan melakukannya, dan juga 5 daftar di mana and 5 things that we can do and we will do, dan juga 5 hal yang dapat kita lakukan dan kita akan melakukannya. Okay, let's start. This is the example. I can do them and I will do them. Ya, jadi di sini statement atau situasinya adalah saya dapat melakukannya dan saya akan melakukannya. Okay. Contohnya, I can cook and I will do it even if I'm tired. Oke. Jadi yang pertama, saya dapat memasak atau saya bisa memasak dan saya akan melakukannya ya, meskipun seandainya saya capek ya atau lelah. Kemudian number 2, I can speak English and I will do it every day. Yang artinya saya bisa berbicara bahasa Inggris dan saya akan melakukannya setiap hari. Oke. The second, I can do them but I will not do them. Nah, di sini situasinya adalah
saya dapat melakukannya, tetapi saya tidak akan melakukannya. Oke, saya yakin adik-adik mungkin punya ya sesuatu yang bisa kalian lakukan, tetapi kalian tidak mau melakukannya ya. Nah, ini adalah contohnya. I can sing, but I will not do it in front of many people. Ya, saya bisa bernyanyi, tetapi saya tidak akan melakukannya di depan banyak orang. Ya. Yang kedua, I can swim, but I will not do it now in this clothing. Oke, jadi yang kedua, saya bisa berenang, tetapi saya tidak akan melakukannya sekarang dengan pakaian yang seperti ini, maksudnya ya. Okay everyone, I think it's enough about the lesson today. I hope you understand all the material. Thank you so much for joining my class, and see you on the next lesson.